siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari Ibu Bapak kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami, atas penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh datang di bawah kaki salib-Mu. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, berikan hikmat bagi kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca kembali dari 1 Samuel pasal 13, ayat pertama hingga ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di Gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Saul menjadi raja, umur Saul masih sangat muda.
Saul memerintah bangsa Israel selama 2 tahun. Di situ bangsa Israel percaya kepada Saul bahwa Saul akan menjadi raja, bisa membuat bangsa mereka menjadi bangsa yang kuat, bisa memimpin mereka pada waktu berperang dan menjadi hakim yang baik bagi mereka. Tetapi semuanya terbalik. Waktu Saul memerintah pada bangsa Israel malah kacau balau. Karena ketidaktaatan Saul kepada Allah. Saul tidak sabar pada waktu mereka mau berperang. Pasukan orang Filistin begitu banyak. Pasukan orang Israel hanya sedikit. Disitulah Saul menjadi takut. Makanya Saul tidak menunggu lagi Samuel untuk membakar korban bakaran kepada Allah. Malah Saul yang melakukannya sendiri. Disitulah ketidaktaatan Saul melanggar perintah Allah. Karena korban bakaran itu harus dilakukan oleh imam. Karena Saul tidak sabar, Saul melanggar akan perintah Allah itu, Saul sendiri yang melakukan pembakaran korban itu. Padahal sebenarnya Tuhan tidak menuntut korban bakaran itu. Tapi yang Tuhan tuntut adalah ketaatan, bahwa korban bakaran itu yang harus dilakukan oleh imam. Disitulah ketidaktaatan Saul. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, perbuatan Saul menjadi peringatan bagi kita semua untuk tetap taat, setia kepada Tuhan, walaupun dan apapun masalah, pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semua persoalan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan agar semua permasalahan itu boleh kita hadapi. Karena kalau kita tidak sabar, kita mau mengikuti keinginan kita sendiri, pasti kita akan salah untuk melangkah. Karena yang Tuhan tuntut dari kita adalah ketaatan. Oleh sebab itu, pada waktu kita mengalami segala permasalahan, kita harus sabar. Kita tidak bisa terburu-buru untuk mengambil keputusan. Karena keputusan yang diambil secara terburu-buru pada belakangan hari, kita pasti menyesal bahwa keputusan itu kita udah salah untuk melangkah atau salah untuk mengambil keputusan itu. Makanya ibu bapak yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Asalkan kita tetap taat, setia, dan mau melakukan perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita tepat pada waktunya. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini mau mengajar kita bahwa apapun pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, jangan kita terburu-buru untuk mengambil keputusan. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari segala permasalahan itu. Karena jawaban Tuhan pasti tepat pada waktunya. Amin. Kita kembali satu dalam doa. Ibu Bapak yang kekasih, Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus mau menuntun kita dan mau mengajar kita untuk kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita percaya kita tidak berjalan sendiri.
Asalkan kita mau mengikuti apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita. Kita tidak memilih untuk mengikuti kemauan kita sendiri. Dan kita tidak menomorduakan Tuhan. Tapi kita mau nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk itu kita tetap setia kepada Tuhan. Kita setia kepada apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Biar firman Tuhan yang tadi kita baca boleh menjadi kekuatan bagi kita semua yang membaca akan firman Tuhan bersama-sama pada siaran YouTube pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh dimampukan untuk dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Untuk itu Tuhan terus berikan hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami peka untuk mendengar suara-Mu ya Bapa. Bapa tolong kami agar kami tidak salah untuk melangkah, tapi kami mau melangkah bersama dengan Yesus, taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, atas malam yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan mau menyertai kami semua di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami nanti Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami mau menyerahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biar kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, agar semuanya itu boleh terselesaikan. Ampun salah dosa kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sudah bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi